Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kampus. Kita ketemu lagi ya di acara sharing, berbagi sama membahas banyak hal. Nah, sekarang masih sambungan yang kemarin tentang kriazama, tentang ruh, jasa, jiwa. Jadi ini tentang jasad ya. Jasad yang kemarin dibahas itu adalah bagian dari sang maha menjadikan, sehingga dia sebagai support kita bertugas. Nah, bagian kita adalah berberes di bagian jiwanya. Dan jasad ini selalu menerima apapun yang jiwa kita inginkan ya, yang jiwa kita kehendaki, diri kita kehendaki, itu dia selalu merespon, merekam. Nah, makanya ketika kita berniat, biasanya sih jasad ini akan merekam lalu memancarkan yang nanti membuka jalan-jalannya supaya terbentuk gitu. Nah, ketika merekam, dia akan dilengkapi dengan sistem melakukan, mengalami. Nah, ini biasanya dipakai cara-cara ya, banyak yang cara-caranya itu akhirnya di hack gitu. Ada yang metodenya dengan bahasa menghipnotis katanya kan, menghipnotis diri. Misalkan kita mau melakukan sesuatu yang dianggap positif lalu menghipnotis diri. Nah, itu sebetulnya seperti membuat satu program yang dari jiwa terhadap jasad. Dan dalam itu kan sengaja ya, berarti ada pengetahuannya. Biasanya kalau misalkan tidak ada pengetahuannya, maksudnya kalau diperhatikan secara normal ya, secara normal dalam kehidupan, nah dia membentuk biasanya. Makanya dari wajah, dari jasad itu akan terlihat bahwa manusia itu melakukan apa. Nah, itu yang akhirnya merubah DNA-nya. Misalkan contohnya aja ya, kita kan kalau misalkan diperhatikan orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan, itu membentuk karakteristik kita. Kita masih satu ras, satu ras kemudian, tapi dia membentuk karakteristik. Itu ada yang wajahnya lembut, ada yang wajahnya beringas, ada yang wajahnya segala macam. Nah, itu terbentuk dari jiwa. Akhirnya jasad itu merekam apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam program pembentuknya. Jadi kalau misalnya dia mengalami kehidupannya berat gitu, terus dia larut dalam kehidupannya, sehingga dia harus bertahan hidup dengan cara yang beringas, maka nanti terbentuk si wajah dan jasadnya itu lebih aktif dan beringas. Nah, ini bisa kita lihat kalau kita bacakan di kehidupan bermasyarakat, kita bisa baca ada yang
ada yang lembut aja gitu, ada yang karakteristiknya sangat jelas kalau diperhatikan. Biasanya di beberapa negara yang lebih maju, yang lebih tenang lah ya istilahnya, itu biasanya karakteristik jelas banget terlihat, kayak Jepang gitu, terlihat orangnya itu ceria atau orangnya bagaimana terlihat. Dan kita ini biasanya bisa dilihat di manusia-manusia yang sudah menjelang dewasa. Nah, kalau misalnya yang masih remaja, biasanya dia banyak juga karakteristiknya belum terbentuk atau meniru. Itu terlihat ya dari jasadnya, karena jasad itu merekam bagaimana program jiwa itu membentuk. Nah ini termasuk latihan itu yang kita lakukan itu membentuk jasad supaya dia dari jiwanya itu terekam ke jasad. Kalau di namanya bela diri itu kan membentuk akhirnya gerakan refleks ya. Jadi kita melatih supaya tubuh itu, supaya jasad itu merekam apa aktivitas yang kita lakukan, lalu dia terjadi refleks. Nah, kalau kita memperhatikan tentang refleks tubuh, ya berarti ada sebetulnya mereka yang berhidup seperti berpisah dari kita, seperti mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai tugas sendiri. Jadi kalau diperhatikan itu antara jiwa, jasad, dan ruh itu masing-masing memiliki tugas sendiri. Nah ini kita itu beberesnya bagian jiwa dan mempraktekannya itu ke jasad. Makanya di beberapa cara, misalnya di agama, di apa yang mengajarkan tentang kebaikan, itu sebetulnya mengajarkan di sistem jiwa, di program, di bagian programnya kita harus misalkan ikhlas dan lain sebagainya itu jiwa, itu program, sehingga nanti membentuk cara kita memperlakukan jasad. Nah, kita terbiasa jasad itu menganggap itu diri kita, makanya memperlakukan jasad itu biasanya sih tidak tepat ya, karena menganggap itu adalah diri kita. Jadi kalau diri kita itu dianggap bebas semua orang, gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka cara untuk kita memperlakukan alam itu juga akan terpancar ya dari jasadnya itu. Nah ini ketika kita mempelajari tentang jiwa, maka kita harus berlaku fleksibel, tapi kita harus paham arahnya juga. Ini contohnya aja, misalkan ketika blending ya, kita nge-blending itu misalkan kemarin pernah kita bahas tentang merasakan tentang kesedihan, kemarahan, dan lain sebagainya. Nah itu harus bisa memisahkan antara rasa yang kita rasakan dengan ketenangan jiwa. Jadi kalau misalkan merasakan kesedihan itu tidak larut di dalamnya, merasakan kemarahan tidak larut juga di dalamnya, sehingga hanyalah merasakan lalu membuat satu solusi supaya
di sekitarnya itu seimbang. Nah ini yang biasanya kalau misalkan di kehidupan itu nggak kita perhatikan gitu. Jadi kalau misalkan kehidupan itu seperti real yang kita rasakan, bahwa kehidupan itu sulit, kehidupan itu menyedihkan dan lain sebagainya, sebetulnya kalau diperhatikan itu enggak. Kesulitan, masalah dan lain sebagainya sebetulnya bukan lagi kesulitan kalau kita itu berdiri di bagian jiwa. Jadi tidak ada namanya larut gitu. Kita merasakan kesedihan lalu kita menjadi terpuruk, itu larut. Dan akhirnya nanti tubuh itu merekam. Tubuh terus merekam. Jadi konektivitas antara jiwa dan jasad itu sudah mulai berkurang. Contohnya aja kalau misalnya kita lihat orang-orang yang sudah tua ya. Nah, itu ada mereka yang sudah banyak umurnya itu mereka tuh melakukan sesuatu itu tidak sadar. Kalau orang-orang masyarakat itu bilangnya pikun gitu. Jadi mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Jasadnya itu melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Jadi karena terbiasa, maka dia melakukan itu seperti otomatis gitu. Nah ini sebetulnya sudah mulai jasad itu bergerak melalui rekaman-rekaman yang sudah dilakukan masyarakat. Dan itu biasanya tanpa disadari. Kalau masih baik biasanya kan mereka bisa mengatur bagaimana si jasad itu berperilaku. Jadi banyak yang tidak secara jujur ya. Banyak yang dihalangi, banyak yang tidak terlihat. Tapi ketika nanti koneksi antara jasad dan jiwa itu sudah mulai berkurang ya, sudah banyak kerusakan di jasad. Ini berkurangnya karena kerusakan di jasad biasanya. Maka yang terjadi adalah sulitnya mengontrol tentang pengaturan di jiwa. Contoh misalkan ya ada yang sakit misalkan stroke misalnya. Itu biasanya mereka sulit mengontrol tentang rasa. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang pernah kenal dekat dengan mereka itu biasanya mereka tidak bisa menahan tangis gitu. Mereka nangis luar biasa biasanya yang nggak bisa mereka kontrol. Nah ini sebetulnya dari bagian jasad yang terbiasa tidak diperhatikan. Jadi yang disebut nangis, yang disebut sedih, yang disebut marah, yang disebut bahagia, semuanya itu kalau di jasad itu hanya kimia tubuh aja. Saat kita merasakan kesedihan misalkan, dia akan muncul kimia tubuh sehingga si tubuh itu akan memproduksi kimia tubuh yang menyebabkan kita bisa merasakan rasa sedih gitu. Bisa men-trigger air mata keluar. Nah itu sebetulnya kalau diperhatikan itu adalah cara pengendalian diri, cara mengendalikan.
Jadi itu yang diperhatikan. Mas, ini yang sebetulnya salah satu cara dalam bersaung memperhatikan jasad. Bagaimana reaksi jasad ketika merasakan sesuatu. Bagaimana reaksi jasad itu ketika merasakan kebahagiaan. Bagaimana reaksi jasad merasakan kesedihan. Itu yang nanti kita gunakan sebetulnya untuk mengatasi. Jadi bagian yang selalu disebut dengan netral itu adalah memperhatikan itu. Jadi kenetralan adalah menerima semuanya, menerima apa yang terasa saat ini dengan tidak menilai juga. Ini nih dengan tidak menilai ini pun maksudnya adalah dengan tidak menilai yang berdasarkan sangkaan-sangkaan. Kalau menilai berdasarkan data, berdasarkan real, berdasarkan kenyataan itu sebetulnya tidak bermasalah. Nah yang disebut menilai itu rata-rata itu dengan sangkaan-sangkaan. Penilaian itu dengan sangkaan-sangkaan. Maka yang terjadi adalah bayangan-bayangan yang dibuat. Ketika bayangan-bayangan yang dibuat itu, maka nanti membentuk yang akhirnya membentuk nanti bayangan itu bisa terjadi. Nah ini yang harus memang kita mulai dipelajari ya. Karena bayangan-bayangan tadi, ketakutan dan lain sebagainya itu juga membentuk sebetulnya. Makanya kalau yang biasa banyak ketakutan, biasanya ketenangan dirinya, ketenangan di jasadnya itu akan sulit. Karena ketika dia muncul rasa-rasa itu dari bayangan-bayangan sebetulnya nanti memunculkan kimia tubuh. Nah makanya sehingga yang terjadi adalah jasad itu menjadi lebih berat gitu, membentuk, memproduksi kimia tubuh tadi. Yang produksinya sebetulnya bisa dibilang kurang bermanfaat. Jadi kalau diperhatiin itu, ketika kita perhatikan, kita itu kan manusia sebagai khalifah berarti penyeimbang. Ada penyeimbang itu, menyeimbangkan. Jadi kalau misalkan ada kesedihan, bagaimana supaya muncul kebahagiaan, memunculkan kebahagiaan, jadi menyeimbangkan. Ketika kita itu merasakan, kita itu sebetulnya sedang membaca, sedang membaca sekitar, sedang membaca diri, sedang membaca jasad. Apa yang terjadi dengan jasadnya saat itu. Jadi blending itu modelnya juga seperti itu ya. Jadi waktu merasakan anomali magnetik, akhirnya nanti merasakan juga segala jenis rasa dari sekitar. Karena rasa itu sebetulnya komunikasi, rasa itu sebetulnya bahasa, data. Walaupun data-data itu masih subjektif ya, sedih itu kan banyak banget sedih itu permasalahannya. Ada yang sedihnya betul-betul kesedihan yang betul atau kesedihan yang memang terbentuk dari programnya. Itu berbeda-beda tiap manusia kesedihan itu. Nah ini yang nantinya banyak ya akan kita perhatikan, itu banyak yang akan kita dapatkan. Bahwa jasad itu juga teknologi. Jasad itu suatu sumber teknologi. Karena jasad itu adalah bagian dari Sang Maha Pencipta dan Dia membentuk program-program, maka jasad itu juga bahan sumber teknologi.
Jadi kalau kita memperhatikan jasa, maka akan kita paham nanti. Nikola Tesla itu berbicara tentang frekuensi dan gelombang. Dan ternyata itu ada di jasad kita. Jadi kalau kita mau membahas Tesla coil aja, Tesla coil itu ada di jasad sebetulnya. Tesla coil itu fungsinya juga banyak. Fungsinya itu ada untuk transfer data, untuk transfer energi listrik, untuk senjata dan lain sebagainya. Itu di jasad ada itu. Sebetulnya konsepnya itu sederhana. Konsepnya adalah kumparan. Jadi kumparan-kumparan itu dibentuk yang akhirnya nanti banyak teknologi bisa terbentuk. Misalkan aja bumi itu ya, contohnya itu. Saya kasih contoh beberapa teknologi yang nanti semuanya pasti akan nggak sulit lah untuk mencernanya. Bumi itu ada gelombang elektromagnetik. Itu disebabkan dari apa? Bumi itu ada yang namanya gravitasi yang disebabkan oleh gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik terbentuk dari perputaran dari inti bumi. Ketika inti bumi berputar, maka membentuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu yang kita bisa cek lewat HP itu terjadi dari perputaran inti bumi. Nah, ternyata manusia juga memiliki itu. Manusia memiliki gelombang elektromagnetik. Lalu dari manakah dan bagaimanakah sehingga terjadi seperti itu? Sebenarnya kalau misalkan kita membuat satu teknologi, itu melalui gampang pembuatannya menggunakan kabel tembaga yang ada lapisan luarnya, kabel inel itu sebutnya. Nah, dia bikin kumparan itu bikin, kalau dulu itu pelajaran SD, itu paku dililit sama kabel lah, atau kabel biasa bisa, atau tembaga yang ada bagian plastik luarnya gitu, dililit, lalu nanti disambung, dililit pakai paku ya, paku tuh dililit dibuat gitu. Lalu nanti dikasih sumber energi, dikasih baterai, dan itu akan membentuk gelombang elektromagnetik atau membentuk magnet. Lalu di manusia itu bagian apa yang membentuk kumparan seperti itu? Kalau diperhatikan, di manusia itu yang membentuk kumparan itu adalah di DNA. Di dalam sel, setiap sel manusia itu mengandung DNA, memiliki DNA, dan DNA itu selalu membentuk kumparan, dan kumparan itu atau gulungan itu biasanya kenapa DNA itu berbeda-beda. Nah, gelombang elektromagnetik akan terbentuk perbedaan jika jumlah kumparannya itu berbeda. Jadi sumber dari basic dari teknologi kayak Joule, kayak Tesla coil adalah kumparan. Atau kalau di manusia itu DNA itu melingkar sehingga dia membentuk nanti gelombang elektromagnetik. Makanya kalau diperhatikan di jasad itu dia seperti baterai di setiap selnya itu, dia memiliki sumber energinya, dia memiliki kumparannya. Nah, kumparan itu fungsinya adalah untuk mentransfer data dan menerima data. Nah, bagaimana caranya? Ini kalau kita perhatikan lagi ya, coba kalau iseng-iseng nanti bongkar tuh mic atau spek kumparan sebetulnya. Hanya lilitan aja. Nggak ada yang lain. Gitu aja. Jadi lilitan itu, ini yang pernah
waktu latihan inti doang songo itu saya bilang basic dari teknologi yang lampu itu, yang lampu pakai kumparan aja lalu ditempelin nyala. Nah itu adalah basicnya. Jadi yang tadi kumparan yang paku tadi kita lilit itu adalah transmitternya, jadi pemancarnya. Caranya seperti itu. Dan yang satu lagi yang bikin kumparan satu lagi itu penerimanya. Jadi di jasad kita ternyata di dalam setiap sel itu memiliki pemancar dan penerima. Dan itu bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, yang akhirnya menjadi banyak hal yang kita butuhkan, termasuk teknologi. Nah, basic dari Tesla Coil adalah itu. Kalau dari jasad, Tesla Coil itu kumparan primer dan kumparan sekunder. Jadi ada dua. Yang satu membentuk gelombang elektromagnetik, tapi ampernya atau arusnya itu lebih besar, makanya pakai kawatnya yang besar yang pertama. Yang kedua itu lebih halus. Yang kedua itu kumparan yang ke atasnya itu lebih halus biasanya rata-rata. Lebih halus dan banyak untuk membentuk frekuensi yang lebih tinggi. Jadi cara untuk membentuk yang frekuensi yang lebih tinggi itu si kumparannya harus lebih banyak. Dan itu nanti transmitternya atau memancarkan gelombang radio yang frekuensinya tinggi. Dia akan bisa memancarkan sama seperti kita tuh mengirimkan data keluar. Mengirimkan data keluar. Lalu apa hubungannya dengan yang tadi bahas sebelumnya? Nah, ini hubungannya begini. Karena kita itu memiliki teknologi di dalam jasad kita itu penerima dan pemancar, maka apa yang kita pikirkan itu akan terpancarkan. Makanya ketika kita menerima, bukan hanya terpancarkan ya, dan kita bisa juga menerima. Maka ketika kita menerima satu frekuensi dari luar jasad kita yang dilaporkan oleh semesta di sekitar kita, maka pancarannya itu untuk kita ketahui dan bukan untuk kita ikuti, tapi untuk kita seimbangkan. Karena biar bagaimanapun jasad dan alam sekitar itu aslinya seperti jasad kita sekarang. Mereka itu inginnya dimanja. Semuanya itu di semesta itu inginnya dimanja. Tapi kemanjaan itu sebetulnya tidak membuat tidak menjadi meningkat. Kemanjaan itu menjadikan semakin lemah. Nah, karena jasad kita memiliki kemampuan untuk menerima dan memancarkan, maka di situ kita mulai mempelajari bagaimana ketika data-data yang dari luar itu kita proses, lalu kita pancarkan untuk menjadi keseimbangan. Nah, ini sebetulnya manfaatnya nanti untuk melakukan berbagai hal. Memanfaatkannya misalkan sebagai pemimpin, dia harus sensitif untuk menerima data-data dari luar dan dia harus memfilter, tidak mengikuti seluruhnya, tapi dia harus menganalisa apakah itu harus diberi atau tidak, atau ditangguhkan atau tidak, atau berproses dulu atau tidak. Nah, ini adalah salah satu cara
salah satu cara juga dari Sang Maha menjadikan menjawab keinginan-keinginan manusia. Jadi nggak seluruhnya langsung diberikan. Sama seperti kita nanti, karena kita adalah wakil Sang Maha menjadikan. Maka kita memiliki mendapatkan suatu inputan ya. Inputkan itu keinginan atau panggilan, banyak lah bahasanya itu. Tidak seluruhnya, tapi harus diperhatikan. Maka nanti dijadikan dibuat proses dulu, dibentuk dulu, atau memang diberi support dan lain sebagainya, itu nanti sesuai dengan keadaan. Nah, ini jiwa nanti pengaruhnya ke program, ke jiwa kita. Bagaimana membentuk itu, bagaimana membereskan satu persoalan kita. Nah, karena ada kemampuan itu jasad, maka kita di bagian caranya ya, karena jasad itu sudah ada kemampuan. Jasad itu seluruh manusia sebetulnya sudah memiliki itu. Jadi kalau misalnya kita membongkar tentang jasad itu, teknologi luar biasa itu. Nah, rasa itu yang akhirnya itu membentuk frekuensi. Jadi kalau misalkan di radio itu kan diputar-putar ya. Jadi diputar-putar misalkan frekuensinya berapa, frekuensinya berapa, itu bisa diputar. Nah, kalau di manusia di jasad, rasa, ketenangan, semangat, itu beda frekuensinya. Nah, makanya kita mau menggunakan apa, itu harus bisa mengontrol frekuensinya. Nah, contohnya kita ingin melakukan time travel misalkan, atau melakukan astral projection misalkan, itu beda lagi frekuensinya. Dia di frekuensi rendah, di frekuensi yang perlu ketenangan, perlu kenyamanan. Jadi orang tenang itu manusia tenang itu berbeda-beda. Dia bisa di situasi seperti apa tenangnya, apakah dia harus di-trigger oleh suara, apakah di-trigger oleh sekitar, apakah di-trigger oleh keadaan, apakah di-trigger itu beda-beda tiap manusia. Makanya nggak seluruhnya bisa ketika ini melakukan, karena dia harus bisa mengontrol untuk mencapai frekuensi di reseptor, namanya di frekuensi yang untuk menerima. Nah, beda lagi untuk kita kebutuhannya adalah tenaga yang besar. Tenaga yang besar itu butuh frekuensi yang semangat. Butuh di level untuk mencapai semangat diri. Nah, itu bisa di-trigger oleh banyak hal, semangat, tujuan, dan lain sebagainya. Dalam pacaran lah, dulu kan masih semangat-semangatnya, awal-awalnya itu baru tuh. Jadi kalau misalkan mau hujan, badai, gunung tinggi, laut dalam, dan lain sebagainya dilewati gitulah. Nah, itu semangat namanya. Dan semangat itu memunculkan energi lebih besar, memunculkan tenaga lebih besar. Jadi kita sebetulnya mengatur frekuensi dari yang tadi bahasan kumparan, itu bahasan teknologi untuk membentuk gelombang dan frekuensi itu. Pengaturannya adalah di rasa, karena pengaturan frekuensi adanya di situ. Rasa itu membentuk energi yang dibutuhkan, itu dibutuhkan bagaimana, dan nanti makanya gini, ketika kita berlatih, contoh aja berlatih kartu ya, atau berlatih untuk ngimplong dulu, zaman dulu tuh ngimplong melihat gambaran di dalam kepala.
Nah itu kalau kita berubah menjadi senang tuh maksudnya ketika kita bisa lalu inilah percobaannya kartu misalnya kita bisa itu senang gitu. Nah itu udah berubah frekuensinya. Itu yang biasanya selanjutnya itu menjadi gagal dari frekuensi itu. Nah rasa itu rasa yang kita munculkan kendalikan, nah itu membentuk frekuensi. Maksudnya membentuk frekuensi itu adalah begini ya, rasa itu seperti suplai energi. Jadi dengan rasa itu ya, rasa cinta kasih, rasa dan lain sebagainya itu beda. Si dorongan energinya itu beda. Sehingga memancarkan frekuensi yang berbeda. Nah ini kenapa bisa memancarkan itu tadi bahasanya. Jadi di setiap sel kita itu memiliki DNA, yang DNA itu seperti kumparan yang membentuk lingkaran sehingga si energi itu nanti dia akan berputar. Jadi energi yang dikirimkan itu berputar seperti halnya yang tadi paku yang kita lilit itu lah. Ketika paku yang kita lilit itu dialiri baterai dengan pakai baterai itu akan membentuk gelombang elektromagnetik. Nah itu yang terjadi juga sama yang terjadi dengan bumi, sama yang terjadi dengan atom-atom. Jadi di setiap atom itu membentuknya begitu. Jadi kenapa mereka memiliki frekuensi? Kenapa mereka memiliki frekuensinya berbeda-beda? Kenapa alam itu kalau kita dengarkan ini nging di telinga itu berbeda-beda? Karena mereka memiliki frekuensi sendiri-sendiri. Dari mana? Dari perputarannya itu. Ada yang perputarannya cepat, ada yang perputarannya lambat. Nah, itu luar biasa karena di jasad kita memiliki seluruh elemen itu. Di jasad kita memiliki elemen-elemen semesta, di seluruh semesta kita memiliki elemen api, elemen air, elemen tanah, elemen besi, elemen batu dan lain sebagainya ada di jasad kita, sehingga kita dapat terkoneksi dengan frekuensi dan gelombang mereka. Nah ini luar biasa banget sebetulnya kalau kita mulai bongkar ya tentang jasad, karena itu juga menjadi sumber teknologi dan itu bisa dibuktikan langsung. Jadi kalau kita ketemu langsung itu bisa dibuktikan langsung melalui teknologi sederhana. Jadi bagian mana sih di jasad itu yang membentuk teknologi dan lalu kenapa kita bisa gitu menjadi seperti itu? Sistem radio misalnya, sistem HP, semua itu ada di manusia, di jasad manusia. Karena kita yang tadi aja kan receivernya sama pemancarnya aja di setiap sel kita loh, di setiap sel kita itu kita punya loh. Jadi jangan salah, frekuensi itu awalnya bukan langsung masuk ke kepala, bukan. Frekuensi itu awalnya adalah menyentuh ke jasad. Dari jasad memberi laporan. Jadi nggak ada yang langsung laporan ke manajernya, ke jiwanya. Jiwanya itu bisa merasakan karena dia terkoneksi dengan jasad. Jadi jiwa itu anggaplah dia terkoneksi dengan hardware, dengan jasad, dan hardware-nya ini sudah super canggih. Dia memiliki teknologi yang memang sudah didesain sempurna. Receiver-nya ada, pemancarnya ada. Nah, setiap keinginan dari jiwa itu dipancarkan, tapi lewat jasad dulu. Makanya jasad merekam dulu keinginan jiwa, lalu dipancarkan ke semesta, sehingga nanti membuka yang namanya jalan-jalan. Permasalahannya adalah
diri kita sendiri kadang lupa tentang keinginan itu. Manusia itu kebanyakan lupa, dan mereka tidak pernah sadar tentang permintaannya, yang akhirnya dalam prosesnya mereka itu protes. Jadi yang terjadi sekarang itu sebetulnya rata-rata adalah permintaan diri. Yang sekarang itu, yang terjadi sekarang dengan diri kita adalah permintaan diri yang sedang berproses untuk mencapai keinginan awal itu. Makanya hati-hati dengan keinginanmu, hati-hati dengan keinginan kita sebetulnya. Kita harus lebih waspada terhadap diri, karena ketika kita berkeinginan dan membuka jalan-jalan yang luar biasa, contoh aja ya, yang selalu dibahas contohnya adalah tentang keinginan agar diri itu sabar. Yang kan keinginan untuk menjadi sabar itu luar biasa prosesnya itu. Ketika kita menginginkan diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang sabar, maka segala masalah akan datang kepada kita untuk mencapai kesabaran itu. Nah, ini yang biasanya dilupakan. Kenapa banyak terjadi permasalahan dalam kehidupan yang dianggap masalah? Ini yang selalu dilupakan sebetulnya. Bahwa sebenarnya kita itu yang menginginkannya awalnya. Jadi seluruh yang terjadi dalam kehidupan kita sebetulnya adalah keinginan kita awalnya, tapi masih dalam proses. Nah, prosesnya itu yang biasanya menjadikan manusia itu lelah. Gitu. Proses-prosesnya itu. Karena ketika kita memiliki keinginan, ketika kita memiliki kehendak, maka teknologi di jasa kita itu akan aktif. Apapun yang terbentuk dari pikiran kita yang berasal dari jiwa, dari program-programnya itu harus lengkap seluruhnya, sehingga nanti pas waktu menginginkan sesuatu, maka si jasad itu akan aktif memancarkan niatan-niatan kita itu. Ketika memancarkan niatan-niatan kita, maka semesta sekitar kita akan membentuk itu, membentuk support, membentuk jalan-jalan untuk mencapai itu. Nah, ini yang biasanya lupa diperhatikan. Yang seperti tadi contohnya itu, ketika kita menginginkan kesabaran agar diri kita sabar, maka seperti terus-menerus datang itu menguji kesabaran ya. Yang selalu pokoknya bikin kita kesal sampai kita nggak kesel lagi. Kita akan melihat seluruhnya dengan pemakluman, kita akan melihat seluruhnya dengan pemahaman, sampai kita muncullah nanti kesabaran. Selama kita tidak mencapai itu, maka semesta terus memaksa, seperti memaksa, karena memang itu program yang kita bentuk itu dari awal, sehingga terjadi itu. Nah, itu yang biasanya dilupakan. Dan itu yang jasad itu merekam terus menerus. Dan ini yang nantinya penjelasannya itu nyambung ke energi cerdas tadi. Ketika program itu sudah terbentuk, keinginan-keinginan kita sudah terbentuk dan tidak tercapai, maka yang terjadi adalah masih hidup aja itu bisa seperti energi cerdas. Sudah tidak terkonek antara jiwa dan jasad,
karena jasa itu sudah banyak yang umurnya. Kalau sekarang karena kan sekarang itu keterbatasan untuk support di energinya itu, maka kita menjadi tua gitu. Nah, saat menjadi tua maka nanti konektivitasnya sudah mulai menurun jika tidak dibiasakan, tidak dilatih, sehingga antara jasad dan jiwa itu sudah seperti berpisah gitu. Kadang-kadang meleknya. Jadi yang terjadi adalah melakukan itu seperti tidak sadar. Kita menyebutnya itu seperti orang-orang pikun gitu ya. Yang kadang kan kalau misalkan udah tua, sangat tua gitu, dia tuh suka melakukan sesuatu apa yang dilakukannya dulu gitu. Kayak misalkan nenek-nenek gitu dulu. Buyut saya aja misalkan, buyut saya itu umurnya sampai 100 lebih gitu. Yang dia lakukan itu di akhir-akhir hayatnya itu, karena dulunya suka ngebersihin rumah itu, nyabut-nyabutin rumput. Jadi dimanapun diajak, dia pasti tuh mau dipikir dimanapun dia nanti nyabutin rumput aja kita, sampai bersih semua. Yang biasanya di rumah itu melakukan aktivitas misalkan cuci piring dan lain sebagainya, semua jadi serba bersih gitu. Dan dia nggak sadar gitu. Jadi lupa kalau misalnya kita panggil baru. Nah itu program-program seperti itulah yang membentuk akhirnya energi cerdas. Jadi energi cerdas itu berputar-putar aja kayak rekaman. Ya, dengan datanya yang nggak terlalu banyak gitu. Dia bisa begitu karena akhirnya data itu menempel di debu kosmik. Jadi sebetulnya karena datanya menempel di debu kosmik itu dianggap itu jasad. Nah, maka terus begitu berputar. Nah, itu yang akhirnya diterima oleh orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang dianggap sensitif lah ya. Ketika manusia-manusia sensitif itu menyentuh gitu energi cerdas itu, karena terkonek, cocok gitu, frekuensinya cocok, maka dia akan melihat kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, ini yang biasanya banyak manusia-manusia itu kadang mengaku dirinya itu misalkan dulunya aja gitu. Itu begitu sebetulnya. Prosesnya seperti itu. Jadi belum tentu dia itu sebetulnya melihat dirinya, bisa juga melihat data-data yang lain. Nah, ini yang sebetulnya yang orang-orang menganggap itu mistis, tapi ternyata kalau kita bongkar itu adalah teknologi. Kalau kita bongkar itu menjadi sesuatu diwujudkan, itu menjadi teknologi, akhirnya bisa kita wujudkan kok yang hal-hal itu. Contohnya ini sekarang kan udah mulai HP aja udah bisa merekam, ada video dan lain sebagainya. Bedanya kalau video kan kita lihat aja. Kalau misalnya itu data-data yang terjadi di seperti di manusia itu lebih luar biasa lagi. Karena dia akan bisa merasakan real seperti mengalami. Jadi teknologinya udah beda level gitu. Nah, kalau teknologi video kan beda dari sebetulnya dari proses-proses jasa itu yang akhirnya bisa dibuat untuk inspirasi teknologi. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin karena memang banyak inspirasi pembuatan teknologi itu berasal dari memahami, mengetahui tentang jasa. Jadi kita bisa memahami jasa, kenapa bisa begitu? Karena memang program teknologinya sudah luar biasa.
ini aja yang membungkus tulang belulang ini udah seperti kumpulan dari baterai yang dikumpulkan disusun sel-sel yang kecil ya. Tapi sel-sel itu bisa saling terkonek, jadi seperti baterai yang digabungkan gitu dalam satu bentuk, dan dia saling membantu. Makanya energi manusia itu dilakukan penelitian pasti tidak satu sentimeter aja di jasadnya itu, selnya itu bisa listriknya bisa luar biasa besar. Dan kenapa yang sekarang itu seperti tidak besar, bukan seperti tidak besar, dia ditahan ya, dikasih resistor sehingga membentuk frekuensinya lebih tinggi. Jadi manusia sekarang yang dibilang manusia 2,5% itu sebetulnya di frekuensi pikirannya itu luar biasa tinggi, masuk. Jadi kemana-mana mereka tuh energinya itu frekuensinya tinggi, sehingga bisa masuk menusuk gitu tanpa merusak jasa. Jadi kalau energi yang akselerasi tinggi itu seperti listrik dengan ampere besar. Nah ini kalau manusia 2,5% seperti listrik dengan frekuensi yang tinggi, jadi seperti frekuensi radio. Perbedaannya itu. Jadi bukan tidak besar tapi hanya ditahan. Sambil terus kita ngobrol, ada yang ditanyakan atau ada yang mau sharing, silakan. Ya, silakan. Mau bertanya sekali bisa langsung pakai mic di chat. Dan kerusakan ini ya, kerusakan di jasad itu yang menjadikan yang namanya biasanya sakit. Tapi banyak juga yang kerusakan itu terjadi dari luar seperti virus, bakteri dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan juga diakibatkan kerusakan yang diakibatkan manusianya sendiri juga. Seperti halnya penyakit yang dimulai dari mah ya. Dari mah itu biasanya dari ini yang biasanya kalau apa tuh di masyarakat itu mereka juga bingung kalau misalkan dibilang ini karena dari pikiran gitu. Nah mereka kan bingung, walaupun mereka ada penyakit mah pasti banyak yang bilang mikirin apa tuh ya, dan saya itu ada yang dipikirin. Nah, jadi begini maksudnya, kita berpikir itu memang harus ya. Ini yang berpikir yang menyebabkan penyakit mah itu adalah berpikir yang sebetulnya yang tadi dibahas, membayangkan sesuatu yang menjadi khawatir, sesuatu yang menakutkan tapi belum terjadi. Jadi baru bayangan-bayangan, lalu itu nggak ada solusinya. Jadi ketika dipikirkan tuh terus aja muter berita, nggak ada. Beda seperti kita membuat makalah gitu, beda ketika kita membuat rencana. Berpikir membuat rencana itu kan kita bisa memang berpikirnya sama ke depan, cuma membuat rencana itu jika gitu, membuat program seperti membuat program lah. Jika misalkan hari Senin kita mau ini, berbeda dengan berpikir yang tanpa habis sehingga membuat kerusakan nanti di bagian otak kecil. Nah kalau membuat kerusakan di bagian otak kecil biasanya apa yang dipikirkan itu seperti kekhawatiran, ketakutan yang belum terjadi. Memikirkan ke depan, gini lah orang-orang yang khawatir itu, contohnya misalkan ini saya mau ke depan ya, berpikirnya, tapi di depan katanya ada si ini nih, aduh dia suka
suka jahat ini, nanti diginiin. Ah enggak, nanti kesana aja. Tapi kalau kesana katanya ada ini di bawah pohon, misalkan suka ada kuntilanak. Tapi itu apa tuh yang dia dengar itu cuma dari katanya orang. Terus saya mau kesana aja deh. Tapi kalau kesana katanya itu nanti di jalannya banjir, tapi katanya juga gitu, belum tahu. Nah ini yang menyebabkan nanti terjadi permasalahan di jasad, karena sesuatu yang berpikir yang beres-beres itu yang tidak dilakukan biasanya terus berputar terus gitu, nggak ada solusi. Nah itu yang biasanya mengganggu di bagian otak kecil sini. Jadi permasalahan penyakit mah itu adanya di otak kecil bagian belakang sini, dan nanti dia karena otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan di jasad, untuk metabolisme, untuk pengaturan di bagian pencernaan dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah asam lambung meningkat. Jadi ibaratnya itu error sistem gitu. Asam lambung meningkat itu kan itu seharusnya untuk memproses makanan-makanan yang mengandung protein tinggi gitu. Tapi ketika terjadi seperti itu, malah dia tidak terkontrol keluar gitu sendiri, sehingga akhirnya menyakiti diri sendiri itu ya bagian ususnya akan terkena asam lambung. Begitu prosesnya ya, yang disebut ini gara-gara pikiran itu bukan pikiran yang mikirin sesuatu yang jelas gitu. Kang Punten mau tanya satu, jiwa atau program itu letaknya di mana? Terus kedua, bagaimana cara merasakan jiwa atau program jiwa itu tidak bisa dirasakan, dan letaknya di mana? Jiwa itu di seluruh elemen jasad itu ada punya jiwa juga. Jadi jiwa itu sebetulnya program. Nah kita itu seperti master program gitu. Jadi hardware dia mempunyai fungsi, mempunyai program juga. Contohnya ya, hardware ini misalnya di komputer ya, di komputer itu ada hard disk, mempunyai program, dia itu menyimpan data. Keyboard, keyboard itu mempunyai program, mempunyai jiwa, yaitu untuk mengirimkan perintah-perintah. Terus di monitor juga itu mempunyai jiwa atau program, yaitu menampilkan. Nah itu disebutnya jiwa juga, disebut program juga. Nah jadi di jasad itu ternyata kumpulan dari jiwa-jiwa, kumpulan dari program-program yang saling bersatu, yang akhirnya membentuk satu kesatuan. Yang sekarang kita bisa lihat bentuk manusia gitu misalnya. Nah itu kumpulan dari program-program. Otak itu mempunyai fungsi menyimpan data. Mata mempunyai fungsi masuknya sinar untuk menangkap keadaan sekitar. Kulit mempunyai fungsi banyak. Itu jadi jiwa itu adalah program. Dan program dan jiwa kita sebagai wakil sang menjadikan itu master dari kumpulan program tadi. Jadi kumpulan program tadi itu mendukung keinginan dari program masternya. Jadi kita itu makanya dibilangin manajer itu jadi banyak yang mempunyai kemampuan, banyak mempunyai jiwa. Program jiwa ya, program jiwa. Jadi kumpulan dari program-program itu kita kumpulkan untuk membentuk suatu tugas tertentu yang nanti arahnya jelas.
Nah, jadi di mana letaknya? Nah, kalau jiwa kita itu letaknya jiwa diri ya sebagai manusia, itu tidak ada letaknya. Karena dia ketika jasad ini rusak aja, program jasad tetap ada sebagai kaki, sebagai tangan, dan lain sebagainya ada, tetapi tidak bisa bergerak. Jadi kita, aslinya kita, jiwa kita itu seperti Sang Maha menjadikan. Makanya kita memiliki kebebasan layaknya Sang Maha menjadikan juga. Letaknya tidak ada di mana-mana. Karena kita bisa menempel di mana-mana. Jiwa kita itu bukan hanya bisa menempel di jasad yang ini, tapi ketika kita ngeblend, kita bisa menempel di mana-mana, bisa menjadi apapun, bisa menjadi pohon, bisa menjadi batu, bisa menjadi angin, bisa menjadi seluruhnya. Nah, ini yang luar biasa banget. Jadi kalau dilihat jiwa manusia itu ketika menempel dengan manusia, maka dia layaknya seperti Sang Maha menjadikan. Hanya bagian-bagian supportnya untuk support jiwanya itu dipinjamkan oleh Sang Maha menjadikan. Jadi betul kita itu seluruhnya adalah titipan. Karena untuk menjadi wakilnya itu fasilitasnya semuanya diberi, termasuk jasa teknologinya semua diberi. Jiwa itu tidak bisa dirasakan ya, karena dia berupa program-program aja. Cuman datanya bisa dibaca, bisa terlihat dari rekaman-rekaman di jasadnya itu. Kang Punten mau tanya kenapa saat tiduran itu kayak ada magnet yang menarik di atas kepala sampai kaki, itu menarik ke samping, posisi lagi rebahan. Gini, jadi yang tadi saya bilang ya, bahwa bumi itu sebenarnya memiliki gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu bukan hanya bumi aja, itu kumpulan. Bumi itu kan subjek ya, subjektif, kumpulan dari segala macam yang ada di dalamnya. Mereka mempunyai yang namanya gelombang elektromagnetik dan akhirnya membentuk seperti jalur-jalur gitu. Seperti angin. Gelombang elektromagnetik juga membentuk jalur ya, seperti angin. Nah, jalur-jalur ini saat tertentu, saat kita frekuensi tertentu itu bisa merasakannya. Makanya ketika blending, itu kan seperti ada yang membawa ya. Nah, ini sebetulnya harmonisasi antara gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita dan jasad kita. Jadi gelombang elektromagnetik yang cocok di sekitar kita itu akan masuk di bagian tertentu. Ini masuk di bagian tertentu ya. Jadi kalau kita gambarkan itu masuknya seluruhnya dari kepala atau dari mana, itu bagian tertentu aja yang memang cocok gitu, yang memang pas. Dia bisa masuk dari tangan, bisa masuk dari punggung, bisa masuk dari ini, dan akan keluar kembali. Nah, keluarnya itu bisa dari tangan, bisa dari kepala, bisa dari manapun. Seperti halnya yang sudah terolah gitu. Jadi masuk, nanti diolah oleh jasad kita dan keluar lagi terus begitu. Nah, itu biasanya membentuk gerakan-gerakan seperti membawa, karena memang dia mirip aliran air gitu, si gelombang-gelombang itu. Nah, saat-saat tertentu, saat-saat kita lagi pas momen yang merasakan, itu bisa terasa ya.
Bahkan saat-saat tertentu, saat kita jalan juga ya, itu kayak kita berada di air, lalu airnya itu digoyang gitu. Airnya bergoyang, jadi ya seperti ada yang jadi kita kayak seng gitu. Nah itu saat-saat tertentu bisa melakukan itu. Tapi bisa juga kita latih itu untuk terus menerus saat dibutuhkan aja ya, karena kalau situasi seperti itu mending situasi dan kondisi, karena kalau misalkan ini mengganggu juga, kalau terus-terusan aktif mengganggu juga. Apa bedanya jiwa dengan ruh kamu? Setiap jiwa akan merasakan mati. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan jiwa terpilih? Itu ke seseorang, casing atau apakah maksudnya jiwa terpilih? Gini ya, jiwa itu kan program ya. Program itu adalah bentukan yang karena mengalami. Teori itu terbentuk karena pernah mengalami, dan teori yang lengkap itu adalah program. Jadi teori yang detail banget itu membentuk satu program. Makanya yang dialami manusia itu selalu kan berulang-ulang. Itu agar membentuk lebih detail, agar membentuk lebih lengkap. Apa yang dialami itu berulang-ulang agar membentuk lebih detail yang kadang tidak terlihat menjadi terlihat, sehingga programnya itu menjadi lebih sempurna. Jiwa dan ruh itu jelas beda. Ya, kalau jiwa itu adalah program yang dibentuk karena berproses, karena mengalami satu proses ya. Semakin panjang prosesnya, maka semakin lengkap programnya gitu. Maka akan terbentuk tuh program yang lengkap itu tidak hanya sesuatu yang dianggap baik, bukan hanya itu aja. Jadi seluruhnya, baik, buruk, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau di Google itu data lah gitu, data dari seluruh yang ada terjadi gitu, dari tahun kapan sampai tahun kapan, semakin lengkap itu semakin baik. Itu membentuk jiwa-jiwa yang nanti terbentuknya seperti itu. Lalu jiwa-jiwa yang terpilih adalah jiwa-jiwa yang bagaimana? Jiwa-jiwa yang terpilih adalah jiwa-jiwa yang nantinya mengambil pelajaran dari apa yang dialaminya. Ketika mengambil pelajaran dari apa yang dialaminya, maka akan membentuk nanti solusi-solusi dari setiap apa yang terjadi. Dan jiwa yang terpilih itu sebenarnya bukan terpilih karena dipilih, tapi memilih dirinya untuk membentuk itu. Karena dia merupakan program yang unggul, yang terbentuk, yang pastinya dibentuk karena dari suatu proses, maka nanti program itu akan lebih mudah digunakan kalau lengkap kita. Makanya ketika programnya lengkap, seluruhnya lengkap, maka nanti akan, ya kita kan juga milih juga ya. Ini contohnya, kita milih komputer lah. Misalnya dulu waktu zaman komputer ini lah, sekarang kan udah Windows 11, Windows 10 ya. Kita kan milih juga tuh, pas mau pakai itu. Pas mau pakai, saya mau pakai program Windows 10 aja, atau misalkan program Windows 11 karena ini ada ininya nih, fiturnya lengkap, ini gitu. Nah kalau yang dulu misalkan XP misalkan, ini ada kurang ininya, emang ringan sih, tapi ininya kurang nih, nggak ada bagian sininya. Nah itulah yang membentuk akhirnya yang disebut jiwa-jiwa terpilih itu.
karena sudah lengkap dia. Ilmu yang dia dapatkan ketika menjalani kehidupan, ketika berproses terus diserap gitu sampai dia lengkap membentuk suatu program, bukan hanya tentang mengeluh dan lain sebagainya, tapi dia belajar untuk memahami dalam kehidupan itu sehingga membentuk program-program. Oh, manusia itu kenapa diberi seperti masalah untuk men-trigger dirinya supaya menjadi lebih kuat gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya didapat gitu. Ketika banyak hal yang didapat, maka ketika dia nanti dibutuhkan untuk sesuatu, contohnya di planet mana gitu, oh ini nih di planet ini nih dibutuhkan untuk manusia-manusia dengan pengetahuan yang memang untuk pertanian, maka karena pemahamannya pertanian, maka yang ditempatkan di situ adalah orang yang dengan ilmu pertaniannya itu berproses untuk itu. Maka dia ditempatkan di sana dulu untuk awal, sehingga terbentuklah ekosistem. Nah, itu yang disebut dipilih itu begitu untuk tugasnya gitu. Makanya tergantung ya dipilih itu untuk apa tugasnya nanti, sehingga makanya dari sekarang apapun ilmunya kita akan serap gitu ya, dari segala aspek ya. Alam itu, semesta itu banyak banget ilmunya, dari pertanian, dari teknologi, dari segala macam. Yang barusan kita bahas aja tentang jasad kan itu bisa ke teknologi dan lain sebagainya. Jadi serap seluruhnya sehingga nanti program kita, jiwa kita itu menjadi lebih luas lagi, sehingga nanti kita mudah untuk menjalankan yang namanya tugas sebagai wakilnya gitu. Akhirnya kita akan ya pasti yang dicari kan yang lengkap begitu ya, sehingga kita bisa melakukan gitu. Nah sekarang kalau nggak tahu apa-apa yang biasanya ngeluh simpan di satu planet kan pelangap-pelongok nanti, boro-boro untuk nggak ada solusi nantinya, jadi malah akhirnya gugur juga di situ. Kang Punten mau tanya ya, apakah fungsi penyeimbang kimia tubuh ya, penyeimbang kimia tubuh itu untuk mencapai titik netral ya. Fungsi penyeimbang kimia tubuh itu dia yang disebut keadaan tenang, keadaan netral. Jadi saat kimia tubuhnya diseimbangkan, nanti yang terjadi adalah ketenangan, dan ketika ketenangan dia akan bisa melakukan proses pemulihan. Nah kalau misalkan kimia tubuh itu tidak stabil, contoh ya, saya ambil contoh manusia kimia tubuh tidak stabil adalah saat misalkan di wanita itu datang bulan. Nah itu kimia tubuhnya tidak stabil, makanya bawaannya tuh rungsing lah gitu, bawaannya tuh. Di laki-laki ada nggak? Ada, di laki-laki ada juga. Saat kimia tubuhnya tidak stabil, contohnya harus begadang lah, contohnya itu emosional tuh nggak mudah terpicu gitu. Atau gini, saat bersemangat melakukan pekerjaan yang butuh tenaga besar, itu adrenalin harus ditingkatkan. Itu kan tidak seimbang dengan kimia tubuh ya, karena kan adrenalin harus ditingkatkan. Dan itu biasanya karena penuh semangat, makanya seperti orang yang